Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam tentu akan meyakini adanya siksa kubur dan pertanyaan malaikat di alam kubur. Adapun siksa kubur akan berlaku bagi orang-orang yang memiliki dosa semasa hidup di dunia. Semua manusia pasti memiliki dosa karena sifat salah dan lupa. Meski begitu, ada beberapa hal yang menjadi penyebab jenazah terbebas dari fitnah kubur tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lantas apakah yang membuat jenazah terbebas dari fitnah kubur itu? Sebagai manusia, biasanya tentu pernah melakukan dosa dan kemungkinan dosa besar sehingga mengundang azab kubur kelak. Akan tetapi, seorang muslim tak boleh berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sejak dini untuk terus berdoa kepadanya supaya dibebaskan dari siksa kubur. Imam As-Sayuti menukil dari kitab Al-Ruh karya Syekh Abu Al-Qasim Al-Sa'idi. Beliau menjelaskan ada 3 faktor menyebabkan seseorang selamat dari siksa kubur. Yang pertama, sebab amal yang diperbuat semasa hidup di dunia. Ini merupakan salah satu cara terbebas dari siksa kubur. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Ahwal memberikan resep sederhana agar terhindar dari azab kubur. Kuncinya adalah amal soleh yang dikerjakan sepanjang hidup di dunia, seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang beramal saleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyimpan tempat yang menyenangkan. Quran Surat Ar-Rum ayat 44. Tempat yang menyenangkan dimaksud adalah kediaman di alam barzah, sehingga orang yang beramal saleh akan terbebas dari fitnah kubur berkat amal yang dilakukan. Bahwa ketika mayat telah diletakkan di kuburnya, ia mendengar gesekan sendal handetolan yang akan meninggalkannya sendirian. Bila ia beriman, maka sholatnya di atas kepalanya, puasanya di sebelah kanan, dan zakat di samping kirinya. Sedangkan amalan lainnya seperti sedekah, silaturahmi, dan perbuatan baik ada di sekitar kedua kakinya. Masing-masing akan menjadi saksi baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Yang kedua, menderita sakit kemudian berujung kematian. Muslim yang menderita sakit kemudian berujung kematian bisa menjadi sebab terbebasnya mayat dari siksa alam kubur, dengan syarat penderita harus ikhlas dan tidak mengeluh terhadap cobaan yang dialaminya. Pernah aku duduk bersama Sulaiman bin Surad dan Khalid bin Urfuta. Mereka menuturkan, pernah ada seseorang yang meninggal karena penyakit perut. Keduanya berkeinginan menyaksikan jenazah tersebut. Salah seorang dari mereka berkata kepada yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang meninggal karena sakit perutnya, maka dia tidak akan disiksa dalam kubur. Yang lain berkata, ya benar. Hadis riwayat An-Nasai dan At-Tirmizi. Dan yang terakhir adalah karena sebab waktu yang menyertainya. Orang yang meninggal pada waktu tertentu bisa menyebabkan dirinya terbebas dari siksa kubur. Waktu itu diantaranya hari Jumat dan malam Jumat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah melindunginya dari azab kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Selain itu, orang yang meninggal di bulan Ramadan juga tidak mendapat siksa kubur. Telah datang kepada kalian bulan penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 3 penyebab jenazah terbebas dari fitnah kubur. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.